Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahesa Meta Putri Yusriani. Saya dari kelompok 8 bersama Mbak Cindy Elokvetaloka. Di sini dalam mata kuliah metodologi penelitian, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengolahan data, analisis data, dan statistik untuk pengolahan hasil penelitian. Untuk dosen yang mengampu pada mata kuliah ini yaitu Ibu Dr. Zulfa Ismawati, MPD. Yang pertama kita masuk pada pengolahan data. Apa itu pengolahan data? Pengolahan data adalah metode untuk mengumpulkan data mentah dan menerjemahkannya dalam informasi yang dapat digunakan. Biasanya dilakukan dalam proses berdasarkan step by step oleh tim data science, TIS, dan praktisi data dalam suatu organisasi. Data mentah dikumpulkan, difilter, diurutkan, diproses, dianalisis, dan kemudian disajikan dalam format yang dapat dibaca. Pengolahan data sangat penting bagi organisasi untuk menciptakan strategi bisnis yang lebih baik dan meningkatkan keunggulan kompetitif mereka dengan mengkonversi data menjadi format yang dapat dibaca seperti grafik dan dokumen. Selanjutnya kita masuk pada tahap pengolahan data. Nah, tahap pengolahan data ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada editing, yang kedua ada pengkodean, dan yang ketiga yaitu tahap tabulasi. Nah, apa itu proses editing? Editing dalam pengolahan data adalah kegiatan memeriksa kelengkapan dan meneliti data-data yang telah dikumpulkan, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansi dengan data yang lain. Nah, untuk pengkodean sendiri merupakan pemberian identitas atau label pada data yang sudah diedit, sehingga memiliki arti tertentu pada saat dianalisis. Nah, yang ketiga ada tabulasi. Nah, apa itu tabulasi? Tabulasi merupakan proses memasukkan data pada tabel-tabel tertentu dan mengatur angka-angka serta menghitungnya. Nah, proses editing ini sendiri untuk teknik yang paling baik yaitu teknik silang. Bagaimana? Yaitu seorang peneliti atau file worker memeriksa hasil pengumpulan data peneliti lain dan sebaliknya pada suatu kegiatan penelitian tertentu. Nah, ini berarti ada 2 orang atau lebih yang melakukan kegiatan ini. Proses editing ini dimulai dengan memberikan identitas pada instrumen penelitian yang telah terjawab, kemudian memeriksa satu persatu lembaran instrumen pengumpulan data, kemudian memeriksa poin-poin serta jawaban yang tersedia. Apabila terjadi kejanggalan pada instrumen tersebut, berilah data tertentu pada instrumen dan poin yang janggal tersebut. Lalu yang selanjutnya, cara pengkodean. Nah, pengkodean ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada pengkodean frekuensi, dan yang kedua ada pengkodean lambang. Nah, apa itu pengkodean frekuensi? Pengkodean frekuensi digunakan apabila jawaban pada poin tertentu memiliki bobot arti frekuensi tertentu. Nah, jumlah bobot yang dimaksudkan pada coding tersebut disesuaikan dengan jumlah alternatif jawaban yang dipilih. Nah, untuk pengkodean lambang digunakan pada poin yang tidak memiliki bobot tertentu. Selanjutnya ada jenis tabel tabulasi. Nah, jenis tabel tabulasi ini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama tabel data dan yang kedua adalah tabel kerja. Apa itu tabel data? Tabel data adalah tabel yang dipakai untuk mendeskripsikan data sehingga memudahkan peneliti untuk memahami struktur dari sebuah data. Nah, lalu tabel kerja. Tabel kerja ini sendiri adalah tabel yang dipakai untuk menganalisis data yang tertuang dalam tabel data. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses pengolahan data. Nah, proses pengolahan data ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan langkah pertama atau langkah utama siklus pengolahan data. Jenis data mentah yang dikumpulkan dapat memiliki dampak besar pada output yang dihasilkan. Lalu yang kedua ada data preparation. Nah, langkah ini adalah proses untuk penyortiran dan pemfilteran data mentah untuk menghilangkan data yang tidak perlu dan tidak akurat. Lalu yang ketiga ada input. Nah, langkah ini raw data dikonversi menjadi mesin yang dapat dibaca dan dimasukkan ke dalam unit pemrosesan. Yang keempat ada pengolahan data. Pada langkah ini
Raw data dilatih menggunakan berbagai metode pengolahan data dan machine learning serta algoritma AI untuk menghasilkan output yang diinginkan. Lalu yang kelima ada output. Nah, data akhirnya ditransmisikan dan ditampilkan ke pengguna dalam bentuk yang dapat dibaca seperti grafik, tabel, file vektor, audio, video, dokumen, dan lain sebagainya, yang nantinya disimpan dalam proses lebih lanjut dalam siklus berikutnya. Lalu yang terakhir ada penyimpanan. Nah, langkah terakhir dari siklus pengolahan data ini yaitu penyimpanan, di mana data dan metadata disimpan untuk digunakan lebih lanjut. Lalu ada jenis pengolahan data. Nah, jenis pengolahan data ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, batch processing. Batch processing adalah data yang telah dikumpulkan dan diproses ke dalam batch yang kemudian setelah itu digunakan untuk sejumlah data yang besar. Lalu ada real-time processing. Data diproses dalam hitungan beberapa detik ketika input kemudian diberikan dan biasanya untuk data yang jumlahnya kecil. Yang ketiga ada online processing. Nah, data secara otomatis dimasukkan ke dalam CPU segera setelah tersedia dan biasanya digunakan beberapa untuk pengolahan data. Yang keempat ada multiprocessing. Data dipecah menjadi bingkai dan diproses menggunakan 2 atau lebih CPU dalam satu sistem komputer. Dikenal dengan nama pengolahan yang data paralel. Yang terakhir yaitu time sharing. Untuk itu beberapa pengalokasian sumber-sumber daya komputer dan data yang dibutuhkan dalam slot waktu ke beberapa pengguna secara bersamaan. Nah, untuk contoh pengolahan data ini saya akan memberikan satu saja, yaitu perangkat lunak yang mengubah jutaan data stok menjadi grafik sederhana yang mudah dipahami audiens. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai analisis data. Apa itu analisis data? Nah, analisis data adalah metode yang digunakan ketika melakukan penelitian berkaitan dengan data numerik. Jenis metode ini memerlukan data bersifat numerik dalam jumlah besar dan bisa dihitung menggunakan rumus-rumus statistika. Penggunaan metode analisis data kuantitatif banyak ditemukan dalam penelitian sains dan teknologi. Pada riset bisnis, metode analisis data kuantitatif juga dapat digunakan misalnya untuk mengetahui tingkat konsumsi pelanggan terhadap produk. Metode analisis data kuantitatif memerlukan kemampuan menghitung secara akurat dan interpretasi data yang rumit. Selanjutnya masuk pada tahap-tahap analisis data. Yang pertama ada data coding, yaitu suatu proses penyusunan data mentah secara sistematis seperti kuesioner, surat kabar, survei, dan lain sebagainya ke dalam bentuk yang mudah dibaca oleh komputer. Nah, dalam hal ini peneliti perlu membuat kode book atau buku kode. Selanjutnya ada data entering. Data entering merupakan suatu proses pemindahan data yang telah diubah dalam kode angka ke dalam komputer. Lalu ada data cleaning, yaitu proses pengecekan untuk memastikan bahwa seluruh data yang telah dimasukkan ke komputer sudah sesuai dengan informasi yang sebenarnya. Lalu ada data output, yaitu merupakan tahap menyajikan hasil pengolahan data dengan bentuk yang mudah dibaca dan lebih menarik, yaitu dalam bentuk tabel, grafik, atau dalam bentuk gambar. Yang terakhir ada data analyzing. Tahap ini mengharuskan peneliti menginterpretasikan data yang sudah diperoleh selama pengumpulan data di lapangan. Selanjutnya kita masuk kepada metode analisis data, terbagi menjadi 4. Yang pertama ada metode deskriptif. Apa itu metode deskriptif? Nah, metode deskriptif yaitu metode yang membantu menggambarkan, menunjukkan, atau meringkas data dengan cara yang konstruktif. Metode ini mengacu pada gambaran statistik yang membantu memahami detail data dengan meringkas dan menemukan pola dari sampel data tertentu. Yang kedua ada metode inferensial, yaitu metode ini mengubah angka mentah menggunakan nilai numerik dan deskriptif menjadi pengetahuan yang bermakna, bertujuan untuk membuat prediksi kemungkinan hasil dari data yang dianalisis. Yang ketiga ada diskriminan. Nah, cara mengklasifikasikan data berdasarkan variabel pengukuran. Dengan metode ini, teknik analisis data deskriptif kuantitatif akan menemukan apa yang membuat dua atau lebih variabel menjadi berbeda dan apa yang baru dari pengukuran variabel tersebut. Yang terakhir ada metode komparatif,
yaitu metode analisis atau pengamatan dengan membandingkan beberapa data dalam penelitian. Tujuannya untuk menemukan perbedaan dan persamaan dari data yang dikumpulkan. Lalu yang terakhir masuk pada teknik analisis data. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, univariat. Teknik univariat dapat diterapkan ketika penelitian hanya mengandung satu variabel saja. Yang kedua ada bivariat, yaitu digunakan untuk melihat hubungan pada dua variabel, yaitu variabel dependen dan independen. Yang ketiga ada multivariat. Multivariat memiliki prinsip yang mirip dengan bivariat, tetapi variabel yang dianalisis lebih dari dua, yang mana variabel independen memiliki sub-subnya. Pilihannya bisa menggunakan analisis faktor, diskriminan, konikal, MANOVA, dan Markova. Lalu yang terakhir ada multivariat gen 2. Ada beberapa pilihan, yaitu LISREL atau Linear Structural Relationship, dan PLS yaitu Partial Least Square, dan AMOS atau Analysis of Moment Structure. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya mengenai statistik untuk pengolahan hasil penelitian akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Mbak Cindy Elok Pitaloka. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.